Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar kimia ya hari ini? Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Kita sudah memasuki bab baru yaitu termokimia. Sebelum membahas lebih lanjut, perhatikan gambar berikut. Ketika kalian berkemah pada malam hari, suhu di sekitar kalian menjadi dingin. Untuk mengatasi hawa dingin, kalian berkumpul di dekat api unggun dan udara di sekitar kalian menjadi hangat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kayu mengandung energi kimia. Jika kayu dibakar, energi kimia yang dimiliki kayu akan diubah menjadi energi kalor. Perubahan energi kalor yang diukur pada tekanan tetap disebut dengan perubahan entalpi atau delta H. Berikut peta konsep termokimia. Termokimia dipengaruhi oleh sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan menyebabkan terjadinya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Selanjutnya, termokimia menyebabkan perubahan entalpi. Adapun jenis-jenis perubahan entalpi seperti perubahan entalpi pembentukan atau delta H0F, perubahan entalpi penguraian atau delta H0D, perubahan entalpi pembakaran atau delta H0C. Untuk menentukan harga perubahan entalpi atau delta H dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu secara eksperimen atau kalorimeter, dengan hukum Hess, dengan menggunakan data delta H0F, dan berdasarkan energi ikatan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas sistem dan lingkungan dan reaksi eksoterm dan endoterm. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi sistem dan lingkungan. 2. Peserta didik dapat menjelaskan reaksi eksoterm dan endoterm. 3. Peserta didik dapat menentukan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan diagram tingkat energi. Pengertian termokimia. Termokimia berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang berarti panas dan kimia, sehingga termokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari banyaknya panas yang dilepas atau diserap akibat reaksi kimia. Selanjutnya, sistem dan lingkungan. Sistem adalah sesuatu yang menjadi pengamatan kita atau reaksi dan hasil reaksi. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar sistem atau sesuatu yang ada di sekitar sistem. Contoh, ketika membakar kayu, yang menjadi sistem adalah kayu yang dibakar dan arang, sedangkan lingkungannya adalah udara di sekitar. Contoh selanjutnya, dari gambar tersebut, manakah sistem dan lingkungannya? Sistemnya adalah kopi, gula, dan air, sedangkan lingkungannya adalah cangkir, sendok, cawik, dan udara di sekitar. Jenis-jenis sistem: sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka yaitu terjadi perpindahan materi dan energi, contohnya adalah kopi dalam gelas terbuka. Sistem tertutup terjadi perpindahan energi saja, contohnya kopi dalam cangkir tertutup. Dan sistem terisolasi yaitu tidak terjadi perpindahan energi dan materi, contohnya adalah kopi di dalam termos. Nah, coba kelompokkan dalam sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi untuk gambar-gambar berikut ini. Selanjutnya, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm. Coba perhatikan gambar berikut. Sistem dari gambar tersebut adalah kayu bakar dan arang.
sedangkan lingkungannya adalah udara sekitar. Apa yang kita rasakan ketika berada di dekatnya? Tentunya tubuh kita menjadi hangat. Energi mengalir dari mana ke mana? Energi mengalir dari kayu bakar ke tubuh kita, atau dengan kata lain, energi mengalir dari sistem ke lingkungan. Entalpi sistem berkurang atau bertambah karena energi sistem dilepas sehingga entalpi sistem berkurang, dan perubahan entalpi bertanda negatif. Berikut penjelasan reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, atau dengan kata lain, reaksi yang melepaskan kalor. Diagram tingkat energi reaksi eksoterm sebagai berikut. Karena sistem melepas energi menyebabkan entalpi reaktan bertambah dan entalpi produk berkurang, sehingga harga delta H-nya adalah negatif. Selanjutnya, reaksi eksoterm ditandai dengan suhu lingkungan yang naik. Contoh reaksi eksoterm sebagai berikut: reaksi pembakaran, reaksi respirasi, reaksi logam natrium dengan air, reaksi pita magnesium dengan larutan HCl, reaksi batu kapur dengan air, dan lain-lain. Reaksi endoterm. Coba perhatikan gambar berikut. Sistem dari gambar tersebut adalah air dan tablet vitamin C, sedangkan lingkungannya adalah gelas dan udara di sekitar. Apa yang kita rasakan ketika kita memegang gelas tersebut? Ya, tangan kita akan terasa dingin. Energi mengalir dari mana ke mana? Energi mengalir dari tangan ke larutan vitamin C, atau dengan kata lain, energi mengalir dari lingkungan ke sistem, sehingga entalpi sistem bertambah dan perubahan entalpi bertanda positif. Berikut penjelasan dari reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, atau dengan kata lain, sistem menyerap kalor. Diagram tingkat energi reaksi endoterm sebagai berikut. Karena sistem menyerap kalor mengakibatkan entalpi reaktan berkurang dan entalpi produk bertambah, sehingga harga delta H-nya adalah positif. Selanjutnya, reaksi endoterm ditandai dengan suhu lingkungan yang turun. Contoh reaksi endoterm seperti es batu mencair, reaksi fotosintesis, reaksi pelarutan gula, reaksi air dicampur dengan asam sitrat, dan lain-lain. Untuk memahami materi, coba kalian kerjakan latihan soal berikut di buku tulis. Demikian penjelasan materi hari ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.